Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trimabdin, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat serta karunia-Nya untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Trimabdin, pada kesempatan kali ini Trimabdin akan membacakan ulang kisah masuk Islamnya preman Quraisy, yaitu Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang temperamental dan jago gulat. Pasar Ukas menjadi saksi ketangguhannya pada kala itu. Umar bin Khattab salah satu orang yang termasuk sangat menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam buku Kisah Hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan misi kenabiannya. Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Umar menganggap seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kenabiannya sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, yang menghilangkan agama leluhur mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini, lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu? Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri dan kepada mereka lah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu, Umar lantas berkata, "Siapa yang kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu Sa'ad bin Zaid dan saudari kandungmu Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad." "Lah keduanya," seru Nuaiman. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Khabbab bin Al-Ard tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khabbab sedang membacakan surat Thaha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khabbab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Khabbab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita," ucap Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid, yang juga suami adiknya itu, dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah.
Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan apa saja yang kau mau. Islam tidak akan pernah lepas dari hati kami, tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya Umar. Kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar ibn Khattab hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surat Thaha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam ibnu Hisham atau Umar ibn Al-Khattab.'" Umar yang mendengar ucapan Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berada di rumah pengungsian Arqam, Baitul Arqam, di Bukit Safa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa para sahabat. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Izinkan dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggal kepalanya dengan pedangnya sendiri," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian.